berdoa selesai. Baiklah, terima kasih pada Ibu Sri Sayakti dan teman-teman semua. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, terima kasih Mas Muhammad. Selamat pagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat pagi. Ya, saya mau minta maaf lagi ya. Ini terlalu banyak meminta maaf Ibu nih ya. Jadwalnya berubah-berubah melulu. Bingung Ibu sendiri, bingung nih dengan jadwalnya Ibu, bentrok sana, bentrok sini ya. Ini karena di Pusdiklat tuh sedang lagi ada kegiatan yang cukup banyak juga dan juga perubahan jadwal gitu. Ada kegiatan yang lain lagi jadi jadwal harus disesuaikan, Ibu sendiri juga bingung jadwal saya tadinya kapan menjadi kapan gitu. Aduh, liar, liar. Nah, sementara Ibu mengajukan jadwal penggantian ke BAK juga mencari waktu yang ada ruangan, ada sesi kosong tapi ruangannya nggak ada gitu ya. Jadi kayaknya tidak disetujui. Akhirnya Ibu harus rubah lagi, mencari lagi. Terus ada lagi kendala lagi kan Ibu harus lihat jadwal kalian juga. Oh, di hari ini jam sesi ini ada kelas, jadi saya tidak mungkin memindahkannya di hari itu gitu ya. Jadi agak cukup rumit gitu. Ternyata memang koordinasi itu tidak mudah ya. Mengkoordinasikan diri sendiri saja. Saya dari kegiatan hanya di Pusdiklat dan di STIS saja udah bingung. Nah, di Pusdiklat itu kita lagi ada latsar, ada sektoral, ada kegiatan yang lainnya, belum lagi ada rapat-rapat lagi ya. Aduh, Ibu sudah setting jadwal juga penggantian untuk kalau di Pusdiklat itu kan ada pembimbingan ya, ada coaching gitu. Sudah setting jadwal coaching gitu. Ternyata ada undangan rapat lagi dan sebagainya. Lumayan deh. Ya, namun demikian alhamdulillah kita bisa dapat bertemu di hari ini, pagi yang cerah banget ini kalau di Pusdiklat di Pusdiklat di di Depok itu lagi udara lagi cerah sekali ya, lagi cerah sekali. Matahari bersinar dengan teriknya. Semoga ini menambah kesehatan buat kita semuanya. Baik, teman-teman semuanya mudah-mudahan sudah membaca materi ya. Materinya agak ada yang ringan-ringan saja dan ada yang rumit. Gitu. Mungkin Ibu akan masuk saja nanti ke penjelasan. Kalau yang mudah Ibu skip dan kemudian nanti yang rumit. Dan saya juga mungkin akan berhenti pukul 9 saja nanti mudah-mudahan ya. Karena setelah ini Ibu langsung juga ada mengajar lagi juga 9.15 pas banget gitu ya, supaya saya ada jeda untuk istirahat sebentar. Terus nyambung lagi jam 1 rapat lagi gitu. Jam 1 rapat lagi sampai jam 3, jam setengah 4 rapat lagi sampai jam 5. Luar biasa, mudah-mudahan kuat ya. Ya, teman-teman semuanya, kita hari ini sampailah pada penilaian prestasi kerja. Ya, ini kalau di buku pegangan ada di bab 4F ya, buku 2 dan buku 3 ada di bab 8. Tujuannya penjelasan ini agar teman-teman semuanya mampu mengaplikasikan penilaian prestasi kerja. Nah, jadi nanti sedikit berbeda teman-teman semuanya manakala teman-teman sudah bekerja. Kalau pada saat kuliah, teman-teman dinilainya kan pada saat hanya kuliah saja kalau ada kuis atau tugas, kemudian pada saat ujian tengah semester dan ujian akhir ya. Anda bisa mempersiapkan diri sedemikian rupa pada saat-saat yang sudah ditentukan.
Itu ya, kalau masih menjadi mahasiswa. Anda masih menggunakan sistem SKS juga bisa. Ya kan sekarang sistemnya masih SKS ya, sistem kebut semalam. Besok mau UTS, besok mau UAS, baru malam ini belajar. Dikasih tahu besok ada kuis, malam ini baru belajar, dibaca lagi semuanya. Gitu ya. Itu sistemnya kan SKS ya, sistem kebut semalam. Nah, nanti berbeda teman-teman kalau sudah bekerja. Setiap saat, setiap waktu, setiap langkah, setiap gerak kita itu dinilai. Ya, karena dilihat oleh atasan, dilihat oleh teman-teman, dilihat oleh kalau nanti sudah menjadi pimpinan, dilihat oleh bawahan. Nah, jadi bedanya di situ teman-teman semuanya. Jadi setiap saat, setiap waktu, setiap hasil pekerjaan kita, nah ini dinilai. Nah, gitu ya. Itu gambaran umumnya. Gambaran umum perubahan pada saat teman-teman menjadi mahasiswa dan nanti di tempat kerja. Tidak saja juga penilaian terhadap hasil pekerjaan kita, tapi penilaian terhadap sikap dan perilaku kita. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, sikap kita kepada teman-teman, sikap kita kepada atasan, sikap kita kepada bawahan, kalau nanti punya bawahan, itu dinilai semuanya. Di semua gerak-gerik, suara kita, kalimat-kalimat, kata-kata yang keluar dari mulut kita itu dinilai, teman-teman ya. Itu bedanya antara masih kuliah dan bekerja. Ya walaupun mahasiswa Anda dinilai juga perilaku ya, perilaku dinilai juga gitu. Tapi mungkin tidak seintens pada saat bekerja ya. Apalagi sekarang kalau kuliahnya secara daring seperti ini. Nah, makanya secara daring seperti ini kan Ibu mintanya, ayo kalian harus kelihatan dong kepalanya sampai sebahu supaya paling tidak Ibu kan bisa menilai Anda sedang ngapain gitu ya. Boleh off kamera kalau pada saat gangguan sinyal dan sebagainya. Nah, itu adalah alasan yang sangat-sangat bisa diampuni. Nah, tapi jangan sampai kemudian ini disalahgunakan. Bilang aja sinyalnya nggak ada, gitu ya. Nggak ditanya ini kok, di mana gitu ya. Masa di mana di Jakarta, di Tangerang gitu, lagi nggak ada sinyal. Tangerang sebelah mana ya? Oke. Itu gambaran umum ya teman-teman semuanya. Nah ini apa sih pengertian dan mengapa harus dinilai, kemudian kegunaan penilaian, tujuan penilaian dan dasar orientasi penilaian. Nah ini adalah sub pembahasan 1, 2, 3, 4 ini adalah secara umum. Berlaku di mana saja orang bekerja. Ya. Nah, kalau ukuran kinerja ini berlaku hanya untuk PNS, nanti saya penjelasannya ya, untuk PNS, untuk ASN. Apa sih penilaian prestasi itu? Penilaian prestasi karyawan adalah kegiatan manajer untuk mengevaluasi perilaku dan prestasi kerja karyawan untuk menetapkan kebijaksanaan selanjutnya. Jadi, sebagai dasar untuk menetapkan kebijakan, terutama kebijakan dalam hal promosi, mutasi, dan kompensasi. Ya. Menurut Andrew Sikula, PPK adalah evaluasi yang sistematis terhadap pekerjaan yang telah dilakukan oleh karyawan dan ditujukan untuk pengembangan. Bermanfaat juga untuk pengembangan. Seseorang ini kalau prestasinya bagus, ini ada kesempatan untuk dia mengembangkan dirinya. Menurut Gail Yoder, penilaian prestasi kerja adalah prosedur yang formal dilakukan di dalam organisasi untuk mengevaluasi pegawai dan sumbangan serta kepentingan bagi pegawai. Nah, ini kegunaannya untuk apa? Untuk perbaikan prestasi kerja. Nah, kalau kita ya penilaian
itu sekarang ada penilaian bulanan, kemudian nanti 1 tahun. Nah, kalau dulu itu setiap atasan diberikan buku catatan untuk pegawai, untuk stafnya, sehingga bisa dicatat setiap perilaku yang bisa menggugurkan penilaian dari prestasi kerja gitu. Ibu pernah ada bawahan ibu yang integritasnya sangat rendah, ya, baik dari aspek kedisiplinannya, ya, kepatuhannya itu sangat rendah. Suka bingung, ini anak ada di mana, ya, tidak berada di tempat. Jadi itu kita catat gitu. Jam segini sampai jam segini kamu tidak ada di tempat hari ini. Jam segini sampai jam segini kamu tidak ada di tempat. Jadi kita catat terus. Sehingga dalam memberikan evaluasi ini kita punya buktinya. Ini loh buktinya gitu. Bahwa hari ini jam sekian sampai jam sekian nggak ada. Hari besoknya lagi seperti itu lagi. Hari besoknya lagi seperti itu lagi. Selama 1 bulan itu buku itu sudah sampai penuh gitu ya. Nah itu adalah sebagai dasar untuk kita memberikan kebijaksanaan dan sebagainya dalam memberikan sanksi atau punishment. Nah, jadi walaupun prestasi kerjanya mungkin bagus ya, tapi kalau dalam segi perilaku kurang bagus juga nanti berpengaruh di sini di dalam kebermanfaatan dari suatu penilaian itu. Nah, ini untuk penyesuaian kompensasi tadi Ibu sudah sebutkan, keputusan penempatan. Nah, ini kira-kira cocok nggak ya di sini ya? Oh, mungkin dia pergi-pergi terus karena memang dia nggak cocok, nggak senang dengan pekerjaan ini. Nah, bisa menjadi pertimbangan seperti itu. Dia kayaknya lebih senang kerja di sana. Kenapa di sana terus? Gitu ya. Jadi bisa saja, ya udah kalau gitu pindahin aja ke unit sebelah. Nah, gitu ya, bisa menjadi suatu keputusan. Kemudian adanya kebutuhan latihan dan pengembangan untuk perencanaan dan pengembangan karir, terutama untuk yang bersangkutan. Nah, jadi ini sangat penting untuk teman-teman semuanya nanti di dalam bekerja, bahwa kalau saya bekerja dengan baik, berprestasi baik, dinilai baik, maka saya akan diberi kesempatan untuk mengembangkan karir saya, gitu. Karena biasanya juga itu menjadi salah satu syarat gitu ya, untuk mendapatkan kesempatan pelatihan maupun mendapatkan kesempatan sekolah lagi. Nah, itu dinilai juga dari sana. Kemudian penyimpangan proses staffing, ketidakakuratan informasi. Nah, ya kalau barangkali ada laporan-laporan ya, laporan-laporan dari berbagai pihak, misalnya menyampaikan si A, si B dan sebagainya, ada informasi-informasi. Nah, tentunya nanti pimpinan akan memberikan penilaian. Nah, kalau ada ketidakakuratan informasi, ada kesalahan desain pekerjaan, ya mungkin juga dia tidak pernah berada di tempat karena tidak suka dengan pekerjaan yang diberikan, dengan tugas yang diberikan. Perlu diberikan tugas-tugas yang lain. Kesempatan kerja yang adil ya, dengan dasar penilaian prestasi kerja itu tentunya akan diperlakukan seadil-adil mungkin. Dan adanya tantangan-tantangan eksternal. Ya, apakah si A, si B ini bisa diberikan tantangan, menjawab tantangan dari luar. Dari luar tantangannya seperti ini. Oh, dia kerjanya cepat, dia tanggung jawab, dia responsif, dia cerdas misalnya, kalau ada permasalahan bisa cepat diselesaikan. Nah, penilaian-penilaian itulah yang bisa menjadi dasar untuk
memberikan seseorang terhadap tantangan-tantangan baru. Dan dengan adanya tantangan-tantangan ini adalah kesempatan buat diri kita untuk mengembangkan karir kita, gitu ya. Kalau kita kerja biasa-biasa saja, nggak ada tantangannya, kita nggak berkembang, gitu ya. Hanya begitu-begitu saja. Tapi semakin banyak tantangan buat diri kita semakin terasah, ibaratnya pisau, ya. Pisau kita asah terus semakin tajam, ya. Jadi pemikiran-pemikiran kita semakin tajam, hasil keputusan-keputusan pekerjaan yang kita lakukan itu menjadi sangat tepat sasaran. Oke, ini kegunaan teman-teman, apa yang dinilai, apa yang dievaluasi. Yang dinilai adalah perilaku dan prestasi kerja karyawan seperti kesetiaan. Kesetiaan ini perilaku ya teman-teman. Kesetiaan ini perilaku, loyalitas Anda terhadap pimpinan, loyalitas terhadap pekerjaan, dan loyalitas terhadap institusi. Terutama ini, sudah lulus STIS, ditempatkan di daerah terpencil. Oh, saya nggak mau. Itu dipertanyakan loyalitasnya. Lebih baik saya keluar saja deh. Nah, itu apalagi ya. Nah, prestasi kerja, tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, kerjasama, prakarsa, dan kepemimpinan. Penilaian diusahakan transparan kepada karyawan mengenai apa yang dinilai dan bagaimana penilaiannya. Nah, nanti pada saat kita membicarakan ukuran kinerja, penilaian ini di kita sudah semakin transparan. Nanti saya akan sharing juga penilaian yang dilakukan di juga. Apa yang dievaluasi? Apa, what, who, where, when, how, why. 5W1H. Apa itu 5W1H? What? Apa itu what? Yaitu kemampuan teknis, kemampuan interpersonal, dan kemampuan konseptual. Kemampuan teknis adalah penggunaan pengetahuan, metode, teknik, dan peralatan. Anda sudah dibekali ini ilmu dari STIS ya. Dengan kemampuan teknis Anda, semoga ini memberikan prestasi yang sangat bagus ya. Nah, namun di sini kemampuan interpersonal ya ini dinilai kerjasama, motivasi orang lain, dan melakukan negosiasi. Makanya tadi bilang, ini kelas ini kok tenang banget ya, nggak ada satupun yang berucap gitu, nggak ada yang ngobrol satu, say hi kayak hi Megan gitu, hai Muhammad gitu, satu dengan yang lainnya gitu. Karena ini adalah kemampuan interpersonal, bagaimana Anda bersosialisasi di dalam lingkungan Anda, gitu ya. Nah, jadi saling menyapa gitu. Nanti kalau bekerja juga gitu, menyapa begitu masuk ruangan kantor ya, ketemu dengan siapapun ya menyapa, selamat pagi, assalamualaikum gitu ya. Nah, ini kan kalau bagi yang muslim di ajaran kita ya sudah diajarkan juga ya, memberikan salam kepada siapa yang kita temui, kita jumpai. Ini adalah kemampuan interpersonal. Kalau kita tidak bisa bersosialisasi, boro-boro bisa bekerja sama, ya kan? Intinya mulainya bisa bekerja sama kan dari komunikasi. Ya, komunikasi ya awal-awalnya apa deh, saling menyapa ya. Nah, usahakan kalau bisa kita menyapa duluan. Bukan kita menunggu disapa gitu. Walaupun nih, mungkin ada orang yang sangat cuek sekali gitu, sangat cuek sekali. Oh, si ibu itu kok setiap ketemu nggak pernah nyapa ya? Ya usahakan diri kita yang menyapa. Selamat pagi, Bu. Apa kabar, Ibu? Gitu ya. Kita yang menyapa. Nah, ini nanti akan menjadi karakter pada diri kita bahwa kita adalah seorang pribadi yang ramah. Gitu ya. Nah,
kalau Anda sudah dinilai di sana, Anda bisa berkomunikasi, pasti orang lain mau mengajak kita kerjasama. Orang nggak bakalan ngajak kita kerjasama kalau dia diem aja, mau ketemu aja nggak nyapa, ya. Ketemu aja dia nunduk aja, jalan nunduk aja terus nggak tengok-tengok. Nah gitu. Ya, ini adalah menjadi suatu penilaian. Nah, kemudian motivasi, kembali lagi Ibu, motivasi hanya diri kita sendiri yang mampu menjadi motivator terbaik. Apalagi kalau Anda sudah bisa memotivasi diri Anda sendiri, pastinya Anda bisa memotivasi orang lain, ya kan? Kemudian melakukan negosiasi. Nah, negosiasi ini juga modalnya apa? Komunikasi. Orang nggak bisa mahir negosiasi kalau komunikasinya tidak mahir. Komunikasi dalam hal pemilihan kata-kata yang harus disampaikan. Ini kemampuan negosiasi. Kenapa sih Bu perlu negosiasi? Ya perlu dalam bekerja, terutama. Walaupun ini tidak boleh ya, tidak boleh menawar, pekerjaan, apapun pekerjaan yang diberikan kepada kita harus kita kerjakan selama tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Tapi kadang-kala negosiasi ini perlu juga kita sampaikan. Misalnya apa? Misalnya kita mampu secara teknis. Kita memiliki teknis dengan teori-teori yang sudah kita pelajari ya. Nah, kita diberikan tugas sesuatu, kemudian menggunakan teori yang mungkin tidak sejalan dengan teori yang kita terima. Nah, itu perlunya negosiasi. Bu, Bapak, mohon maaf, yang sudah pernah saya pelajari, kalau begini-begini penyelesaiannya yang terbaik menurut buku ini, menurut ini adalah begini. Bagaimana, apakah saya harus mengerjakan dengan cara ini atau bolehkah saya menggunakan metode teori yang sudah saya pelajari? Nah, ini adalah negosiasi ya, negosiasi gitu. Nanti kalau, oh ya, kalau menurut kamu bisa dengan cara itu, misalnya gitu ya. Kalau pimpinan sangat demokratis, oh kalau kamu bisa menggunakan dengan cara itu dan itu lebih mudah dan hasilnya nanti lebih baik, silakan gitu. Tapi kamu nanti harus bisa bertanggungjawabkan ya cara kamu itu gitu. Nah, itu kalau pimpinan yang demokratis pastinya akan seperti itu. Tapi kalau otoriter ya dia nggak bisa, saya kan nyuruhnya kamu tuh pakai metode ini, gitu. Nah, Anda bernegosiasi lagi, nah gitu, ya. Negosiasi. Tapi dengan cara yang sopan dan etis, bukan debat kusir, bukan ngotot, bukan ngeyel, gitu ya. Kalau memang beliau ini adalah metode yang sudah direkomendasikan secara internasional atau nasional dan sebagainya, memang harus menggunakan itu, ya sudah ikuti gitu, tidak perlu bernegosiasi lagi. Jadi kemampuan melakukan negosiasi ini kita juga harus lihat-lihat gitu ya. Ini kemampuan. Ini Anda dilihat tadi dari cara Anda bernegosiasi ya, bertukar pikiran seperti itu. Kemudian kemampuan konseptual, memahami kompleksitas perusahaan dan penyesuaian bidang gerak secara menyeluruh. Nah, ini kemampuan kita untuk memahami bisnis proses dari organisasi yang kita miliki,
dari visi, misi, tujuan, program, kegiatan-kegiatan, dan segala permasalahan, pengurusan yang ada di dalam organisasi kita. Jadi kita tidak terkungkung, tertutup mata kita hanya pada pekerjaan kita. Bahwa pekerjaan yang kita lakukan ini akan berdampak atau berkaitan dengan pekerjaan yang lain, dengan pekerjaan yang orang lain lakukan. Nah, ini adalah kemampuan konseptual, ya. Kompleksitas dari pekerjaan kita ini, rangkaian pekerjaan satu dengan yang lainnya. Jadi kita tidak egois, kita tidak ego sektoral, gitu. Unit kerja saya hanya mengerjakan ini saja, tugas saya hanya mengerjakan ini saja. Saya tidak mungkin melakukan membantu tugas-tugas lainnya, misalnya. Padahal ini adalah pekerjaan yang sangat kompleks di dalam organisasi. Jadi ini 3 kemampuan ini dasar ya kepada semua karyawan. Mengapa? Why? Karena untuk meningkatkan kepuasan karyawan, karena kita akan memberikan pengakuan atas hasil kerjanya. Nah, hasil kerja kita itu lah nantinya yang akan diakui keberadaan kita. Diharap potensi kerja karena merasa hasil kerjanya diapresiasi, apalagi ini ya kalau mendapat apresiasi dari pekerjaan kita. Mengukur prestasi karyawan yang baik sebagai contoh, mengukur kompensasi yang seharusnya dibayarkan dan kemampuan membayar perusahaan yang bersangkutan. Data guna menetapkan program kepegawaian selanjutnya. Nah, ini adalah alasan kenapa harus dinilai. Di mana? Nah, kita dinilai di dalam pekerjaan on the job performance secara formal dan di luar pekerjaan off the job performance secara formal maupun informal. Yang tadi Ibu sampaikan ya, setiap gerak kita, tingkah laku kita, ucapan kita, kata-kata kita, kalimat kita, ini adalah penilaian ini yang di luar pekerjaan. Dimanapun diharapkan mampu sebagai teladan. Jadi ya kita jadikan diri kita itu teladan. Jangan melihat kekurangan orang lain yang sudah terlanjur ditoleransi oleh lingkungan. Ya, karena kadang-kadang misalnya, dia begitu juga nggak apa-apa gitu. Apakah kita mau mengikuti yang buruk atau kita mau mengikuti yang baik? Kita ikuti yang baik dan kita harus bisa menjadi teladan yang baik buat orang lain. Kemudian kapan dinilainya? When dilakukan secara periodik di kantor kerja secara formal, informal dilakukan secara terus-menerus baik di kantor maupun di luar kantor. Dapat didasarkan atas pengamatan maupun laporan. Nah, jadi ada laporan. Kalau di luar kantor, nah kalau kita terlihat bahwa kita menggunakan atribut-atribut organisasi kita, menggunakan pakaian seragam, menggunakan kendaraan dinas, barangkali itulah akan dinilai oleh masyarakat, ya. PNS, ASN itu harus bisa menjadi contoh di masyarakat kita. Jangan sampai malah nanti ada pengaduan dari masyarakat ke kita dari tindak tanduk perilaku kita di luar kantor. Siapa yang dinilai? Yang akan dinilai semua pekerja dari bawahan sampai atasan. Yang menilai adalah atasan langsung, kecuali untuk pimpinan puncak oleh unit tertentu yang dibentuk untuk itu pada setiap
menjawab. Untuk yang formal tidak ada bawahan menilai atasan. Ini memang tidak ada aturan bawahan menilai atasan secara formal ya. Tapi nanti di dalam sisi penilaian kita sekarang kita sudah mulai kembangkan yang namanya penilaian 360. Penilaian 360. Tahu ya? Kalau 360 derajat itu berarti dari sini ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke atas lagi. Artinya apa? Penilaian itu dari atasan, dari teman segolongan, sesamping, sederajat, dan dari teman yang golongannya lebih di bawahnya atau pangkatnya lebih di bawahnya. Walaupun mungkin itu bukan anak buah. Gitu. Jadi kita dinilai itu semuanya. Ada penilaiannya. Oke, bagaimana caranya? Metode penilaiannya diatur sedemikian rupa yang harus diketahui oleh karyawan. Harus objektif, dihindarkan masalah suka tidak suka. Termasuk diberikan gambaran mengenai siapa yang berprestasi baik, dimungkinkan untuk mendapatkan promosi dan atau bonus pembayaran. Nah, ini tadi salah satu kegunaan dari penilaian tadi untuk kompensasi ya. Oke, penilaian untuk promosi ini sudah ya, mengukur prestasi kerja, dasar mengevaluasi, alat peningkatan motivasi karyawan. Sebagai dasar evaluasi program latihan sebagai indikator untuk menentukan kebutuhan pelatihan karyawan sebagai alat untuk mendorong atasan mengobservasi perilaku bawahan. Untuk mengevaluasi kelemahan di masa lampau dan memperbaiki berikutnya. Sebagai alat seleksi dalam penempatan karyawan, memperbaiki dan mengembangkan uraian pekerjaan, mengidentifikasi kelemahan karyawan dan menempatkan ke tempat yang sesuai. Kayaknya ini lempeng-lempeng saja. Syarat penilaian, syaratnya apa? Harus jujur, objektif, dan mempunyai pengetahuan mendalam tentang unsur yang dinilai. Mendasarkan benar, salah, baik, buruk, tidak didasarkan atas suka atau tidak suka. Uraian pekerjaan karyawan yang akan dinilai dan mempunyai kewenangan formal, harus beragama, beriman, agar jujur dan adil. Nah, makanya untuk objektif dan jujur, kita sudah menggunakan instrumen yang namanya ukuran kinerja ya, nanti yang kita bahas terakhir. Itu agar bisa penilaian sangat objektif. Siapa yang menilai? Informal, tanpa kewenangan, terutama dilakukan oleh masyarakat, konsumen, dan rekanan atas pelayanan. Secara formal dengan kewenangan biasanya atasan terhadap bawahan yang menentukan nasib karyawan untuk dimutasikan, promosi, demosi, atau dicoba. Makanya biasanya sering menjadikan anekdot ya, hati-hati sama atasan gitu ya, jangan macam-macam sama atasan. Karena beliaulah yang berwenang memberikan penilaian ini kepada kita, gitu ya. Makanya terutama sopan santun, perilaku yang baik, gitu. Tapi juga jangan sampai juga ada kesan yang berlebih, lebay, ya lebay. Lebay artinya biasanya apa? Orang yang lebay itu biasanya orang yang tipe penjilat. Kalau di depan atasan baik-baik, kalau sama atasan baik-baik, tapi kalau sama teman-teman atau tidak di depan atasan, dia menunjukkan keasliannya gitu. Nah, itu ya. Karena apa? Karena ada tendensi supaya dinilai baik oleh atasan gitu ya. Jadi jangan lebih. Ya yang wajar-wajar saja ya, yang wajar-wajar saja kita tahu aturannya. Karena biasanya kalau penjilat ini nanti taunya pimpinan kita sangat baik gitu ya, baik banget, tapi di mata orang lain sebetulnya kita tidak seperti itu gitu. Kalau
kalau kita sudah benar-benar bekerja dengan sebaik-baiknya, penilaian prestasi kinerja kita baik, tanpa kita menjadi penjilat saja sebetulnya sudah berprestasi baik. Tapi karena tadi dalam tanda kutip ya, cari muka gitu, cari muka selalu di depan atasan. Kalau kita berhasil dipromosikan, nanti orang lain omongannya pasti nggak enak, ya. Ya terang aja orang dia kerjanya cari muka, ya terang aja orang dia penjilat gitu. Makanya dia dipromosikan. Padahal sebetulnya baik, dia memang benar-benar baik gitu. Ya, jadi walaupun kepada pimpinan ya secara wajar ya perilaku yang seharusnya seperti apa, karena begitu pekerjaan kita, prestasi kita bagus dan diakui dan kemudian ini menjadi kompensasi, menjadi promosi, pendidik karir kita dikembangkan. Nah, itu adalah benar-benar mencerminkan prestasi kita baik formal maupun non formal. Nah, gitu ya, teman-teman. Ya kan ya, yang seperti itu ya. Penilai formal, penilai individu, seorang pimpinan menilai, disampaikan bawahan, setuju atau tidak setuju, diteliti oleh atasan setingkat, dan kemudian dapat diteliti kembali. Penilai kolektif, seseorang dinilai oleh sekelompok orang yang biasanya lebih objektif, tetapi biasanya hanya untuk pimpinan puncak. Ya, jadi penilaian untuk jabatan pimpinan tinggi itu ada penilaian kolektif ya, berdasarkan masukan-masukan dari publik ya, dari publik. Dasar penilaian ada tangible standard dan intangible standard. Dapat ditetapkan atas standar fisik, kuantitas, kualitas, waktu, dan standar uang, biaya penghasilan atau investasi. Intangible standard tidak dapat ditetapkan alat ukurnya. Misalnya perilaku, kesetiaan, kejujuran, dedikasi, dan sebagainya. Ya ini kalau ini memang sebetulnya sangat objektif, tapi pimpinan itu menilai perilaku itu berdasarkan statistik. Statistiknya apa? Modus. Statistiknya modus. Kebanyakan dia bagaimana gitu, ya. Frekuensinya seseringnya itu apa gitu ya. Bukan rata-rata, bukan min, tapi modus ya. Frekuensi terbanyak dari perilaku-perilaku yang dia lakukan. Kemudian ukuran kinerja. Nah, ukuran kinerja ada praktis, memenuhi kejelasan standar dan objektif. Kaitan langsung dengan pekerjaan seseorang, penilaian ditujukan untuk keberhasilan pekerjaan. Kejelasan standar harus mempunyai nilai kompetitif sebagai pembanding antar karyawan. Jadi ada standarnya sehingga bisa tadi diperbandingkan. Objektif, ukuran yang mudah digunakan dan handal. Harus instrumen penilaian harus reliable, konsisten, relevan, harus dihubungkan dengan keluaran real suatu kegiatan, output yang dihasilkan, apa yang sudah dihasilkan kerjaannya. Sensitivitas, praktikal, dan harus dapat diukur. Metode penilaian secara modern antara lain melalui assessment center atau yang disebut dengan management by objective dan human asset accounting. Human Asset Accounting, HAA. Secara tradisional antara lain rating scale berdasarkan skala prestasinya ya, ranking. Employee competition atau employee comparison, international ranking,
paired comparison, forced comparison, is free-form essay, dan critical incident. Nah, rating scale pengukuran dilakukan secara subjektif tentang inisiatifnya, ketergantungan, kematangan, dan kontribusinya terhadap pekerjaan. Ketergantungan itu adalah kemandirian. Inisiatif adalah prakarsa. Prakarsa itu dinilai ada inisiatif nggak dari diri kita. Misalnya kita sudah selesai melakukan suatu pekerjaan, belum diberikan tugas lagi oleh atasan. Tapi karena kita melihat permasalahan di dalam organisasi kita, kayaknya saya perlu menangani masalah ini, atau saya perlu mengerjakan yang ini deh, walaupun saya tidak ditugasi. Kemudian apa yang kita lakukan? Kita menegosiasi pada pimpinan. Pak, ini tugas sudah saya selesaikan. Boleh nggak saya mengerjakan tugas yang ini sekarang? Ini adalah inisiatif prakarsa. Nanti pimpinan yang pastinya akan mengarahkan apakah itu sudah mendesak untuk dikerjakan atau belum. Nah, kalau dia ingin menyetujui, ya, oh bagus, silakan. Itu kita mendapatkan 1 poin inisiatif prakarsa. Jadi ada inisiatif, ada pemikiran-pemikiran kita yang kita sampaikan kepada atasan. Kemudian ketergantungan, kemandirian. Kalau kita dikasih tugas, ya dikerjakan sendiri, itu kemandirian. Jadi tidak sebentar-sebentar bertanya, aduh ini gimana ya? Aduh ini gimana ya? Ini gimana ya? Ya, gitu. Kematangan adalah bagaimana teman-teman mengambil keputusan ya secara dewasa, kemudian cara teman-teman bersikap, berperilaku, kedewasaan, dan kontribusinya terhadap pekerjaan. Employee comparison, ini bagaimana membandingkan antara si A, si B, dan si C pada level yang sama. Misalnya nanti Anda penempatan di satu tempat, kebetulan di satu unit Anda bersama teman Anda sama-sama satu angkatan. Nah ini bisa dilakukan employee comparison. Anda bisa bersaing dengan teman Anda, tapi ingat harus persaingan yang sehat, ya, bukan dengan cara tadi. Oh saya bisa biar bisa dinilai tinggi deh, saya ini cari muka. Enggak seperti itu ya. Bersainglah yang wajar, bersainglah yang sehat gitu, sehingga ya nilai-nilai Anda ini kurang lebihnya sama gitu. Please, penilai memberikan masukan informasi berdasarkan kriteria yang ada, kemudian dihitung bobot nilai dan dipakai sebagai hasil rating. Free-form essay, karyawan diminta membuat tulisan untuk dinilai. Kadang-kadang teman-teman, kita itu di-challenge oleh atasan. Ya. Kita diberikan tugas yang ini adalah sebetulnya free-form essay. Mulai misalnya nanti teman-teman. Bikinin konsep surat dong saya untuk ini. Kurang lebihnya kayak gitu ya. Jadi bukan ada pertanyaan kemudian kita harus menjawab, enggak, tapi tugas misalnya. Coba buatkan narasi misalnya, buatkan narasi untuk menjelaskan ini, misalnya. Itu seperti itu. Critical incident, pencatatan mengenai perilaku karyawan secara terus-menerus. Nah, ini tadi yang Ibu berikan contoh ya. Ada buku. Kalau dulu itu kami dibagi ya, sekarang nggak ada lagi sih. Bahwa ada buku, ini adalah buku, nanti ada setiap namanya, setiap karyawan itu ada bukunya. Itu adalah
buku catatan perilaku. Oke, ini metodenya. Berikutnya employee comparison. Ini tadi ada alternation ranking, mengurutkan nilai karyawan dari yang terendah sampai yang tinggi. Pair comparison dilakukan dengan membandingkan seseorang dengan seorang lainnya, cocok untuk karyawan yang sedikit. Nah, ini tadi ya, tadi yang sama-sama tadi. Kalau misalnya dia lebih senior, ya mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lainnya. Ada post comparison, melakukan pembandingan tetapi kriteria lebih jelas, misalnya untuk prestasi baik sekali, memuaskan, kurang, juga untuk kriteria lainnya. Kalau karyawannya banyak tuh. Penilaian secara modern ada assessment center, AC. Penilaian dilakukan dengan wawancara, permainan bisnis, dan lain-lain. Nilai indeks prestasi karyawan adalah rata-rata bobot dari tim penilai. Kita seringkali juga dilakukan penilaian ini secara berkala, teman-teman. Nantinya ada yang disebut dengan assessment test. Ini dilakukan oleh pihak lain. Nah, BPS sedang membuat memiliki sendiri adanya assessment center. Nanti kalau BPS sudah memiliki sendiri assessment center, teman-teman penilaian ini dilakukan oleh BPS. Tapi sementara ini kita menggunakan pihak luar. Dalam waktu dekat ini kami akan dilakukan assessment test yang menilai dari assessment center dari Mabes Polri. Ya. Tahun 2018 kami sudah melakukan ini. Nah, jadi sudah cukup lama ya, sudah 3 tahun. 2018 atau 17 ya? Antara 17-18. Nah, kami sudah dinilai ini. Penilaiannya seperti psikotes, ya, seperti psikotes. Di situ ada secara online, walaupun di Mabes Polri ada secara online dari komputer lagi. Sekarang udah nggak pakai kertas-kertas kayak gitu ya, secara online. Dan ada wawancara. Nah, wawancara itu ruang lingkupnya luas sekali ya, mulai dari keluarga, kehidupan kita, sampai ke pekerjaan kita, sampai ke misi kita ke depan. Ya. Jadi prospek kita ke depan, apa yang kita harapkan ke depannya nanti kita seperti apa. Nah, ini dilakukan wawancara oleh asesor. Asesor ini sudah sangat profesional ya, sehingga bisa mengambil kesimpulan-kesimpulan dari tanya jawab, jawaban-jawaban yang kita berikan atas semua pertanyaan. Kemudian MBO, manajemen berdasar sasaran atau MBS, manajemen by objektif. Karyawan diikutsertakan dalam perumusan persoalan menurut kemampuan karyawan. Nah, ini. Jadi kadang-kadang kita ada tantangan, ada tuntutan dari luar, organisasi dihadapkan pada suatu permasalahan, biasanya ini pimpinan akan mengundang kita semuanya. Yuk mari kita brainstorming, ya, mencoba mencari solusi dari masalah. Nah, tadi teman-teman, kemampuan tadi ya, interpersonal tadi, bagaimana teman-teman bisa menangkap masalah yang ada di dalam organisasi, kemudian mencoba juga memberikan alternatif solusi. Jadi jangan segan-segan nanti mengemukakan pendapat. Beranilah menyampaikan pemikiran-pemikiran Anda, ide gagasan Anda sampaikan dengan cara yang pastinya sesuai etika, sopan, santun ya, gitu. Tidak menggurui ya, apalagi kepada pimpinan gitu. Nah, ini sampaikan ya, manajemen berdasarkan sasaran yang karyawan diikut sertakan dalam menyelesaikan permasalahan organisasi. Kemudian human asset accounting HAA. Faktor pekerjaan dinilai sebagai individu modal jangka panjang.
sehingga sumber tenaga kerja dinilai dengan cara membandingkan terhadap variabel-variabel yang dapat mempengaruhi keberhasilan perusahaan. Jika biaya tenaga kerja meningkat dan mengakibatkan laba meningkat, maka peningkatan tenaga kerja tersebut disebut berhasil. Nah, jadi kalau kita produktif ya, hasil pekerjaan kita itu banyak dan cepat, nah tentunya ini akan memberikan nilai tambah kepada perusahaan dan kemudian nanti akan mempengaruhi ya timbal balik balas jasa yang kita terima. Ini yang disebut dengan MBO, MBS tadi, filosofi dalam manajemen yang pertama kali digunakan oleh Peter Drucker pada tahun 1954. Jadi ini dikembangkan oleh seorang ahli ekonom Peter Drucker, ahli manajemen sumber daya manusia. Menilai kinerja karyawan berdasarkan keberhasilan mereka dalam mencapai tujuan yang ditetapkan melalui konsultasi dengan atasan mereka. Ya, jadi bagaimana kita itu tadi ya, kemampuan interpersonal kita menyampaikan kepada pimpinan dan juga kemampuan teknis kita karena kita menghasilkan produk ya yang dapat meningkatkan nilai tambah organisasi. Oke. Ciri-cirinya apa? Adanya interaksi antara bawahan dan atasan. Mereka bersama-sama menentukan sasaran dan kriteria pekerjaannya. Jadi ini ditentukan bersama-sama. Output yang harus dicapai apa? Nah, itu dibicarakan bersama-sama. Memperhatikan masa kini dan mendatang dan menekankan hasil kerja maksimal. Tapi ada kelemahannya, pendekatan melalui MBO sangat individualistis untuk menetapkan tujuan dan kerjasama dalam penilaiannya. Ya karena hanya melihat orang per orang ya, jadi individualis. Jika penetapan sasaran tidak hati-hati, bisa sasaran yang satu menghambat sasaran yang lainnya. Harus ada sinkronisasi. Itu tadi, makanya kita melihatnya harus dalam suatu sistem organisasi karena pekerjaan kita itu akan sangat berpengaruh terhadap pekerjaan orang lain. Jadi tadi ya mestinya tidak saja secara individu tapi kita harus melihat secara keseluruhan. Tercapai kesepakatan bersama, hasil pencapaian dinikmati bersama atasan dan bawahan. Ada win-win solution-nya di sini. Kendala penilaian apa? Kendala hukum. Harus bebas dari diskriminasi. Jangan membedakan jenis kelamin, ras, bangsa, atau diskriminasi umur dalam pemutusan hubungan kerja, promosi, dan sebagainya. Penilaian yang diskriminatif dapat mengakibatkan penuntutan perkara. Ya, ini harus fair ya. Gitu. Ada halo efek ya, efek kecenderungan memberi nilai baik kepada yang dikenalnya saja. Beberapa sifat baik mengakibatkan umumnya nilainya baik. Satu atau beberapa nilai jelek ikut menarik ke nilai jelek. Maka indeks prestasi karyawan ini menjadi tidak nyata. Ya, ini teman-teman. Kalau kita ingin mendapatkan suatu penilaian ini ya, ini kan kecenderungan memberi nilai baik kepada yang dikenalnya baik. Nah, kedekatan kita kepada pimpinan dalam hal ini diperlukan. Kedekatan kita kepada pimpinan ini diperlukan. Tapi tentu saja bukan kedekatan yang dalam tanda kutip tadi ya, cari muka atau sebagai penjilat, tidak seperti itu. Tentunya kedekatan yang masih yang wajar-wajar saja. Nah, dalam hal ini maka jangan sampai kita itu tenggelam pada diri kita sendiri. Artinya apa? Anaknya rajin, masuk kerja, tapi kalau masuk kerja ya sudah, dia sibuk dengan dirinya sendiri. Ya, dia hanya ketemu dengan komputer,
duduk di mejanya, bekerja, produktif, menghasilkan gitu. Tapi ya hanya seperti itu saja. Tidak pernah berkata-kata, tidak pernah ini. Nah, akhirnya apa? Jadi tidak dinilai karena bagaimana pimpinan itu bisa menilai kepada kita kalau kita tidak pernah melakukan komunikasi kepadanya. Nah, jadi bersikaplah memiliki tadi hubungan interpersonal yang baik dengan cara yang baik, ya, supaya ini penilaiannya juga baik gitu. Oke, tolok ukur penilaian, apa sebagai tolok ukur penilaian? Relatif sulit karena adanya kecenderungan personal bias, adanya prasangka-prasangka buruk atau baik berpengaruh dinilai. Jadi kayak tadi ya, kalau seorang hanya datang duduk di depan komputernya tekun sampai jamnya pulang dia pulang gitu, pimpinan pasti juga akan menilainya akan berprasangka buruk. Ini anak gak mau gaul banget kali ya gitu ya, gak mau bersosialisasi dengan yang lainnya. Nah itu akan menjadikan bias di sini. Adanya leniensi, cenderungan penilai memberikan nilai tinggi. Nah, cenderungan memberikan penilai tinggi bagi ya tadi itu ya yang sering cari muka gitu ya. Selalu harus termuka, selalu gitu. Adanya sentral tendensi kecenderungan penilai memberikan nilai sedang. Kadang-kadang nih ada sih ya. Ini memang beda-beda pimpinan itu. Ada pimpinan itu yang sangat baik hati ya, sangat pemurah, ya, sangat pemurah sehingga standarnya itu tinggi. Ya, orang udah segini udah nilainya tinggi gitu. Sebaliknya ini ada standarnya ya sedang-sedang saja, rata-rata. Ya. Takut memberikan nilai tinggi. Karena nanti kok bagus banget ya gitu. Takut salah. Padahal memang bagus. Nah, ini akan menjadi bias juga gitu. Dan ada stiffness, cenderungan penilai memberikan nilai rendah. Ada ini. Nah, ini biasanya orang pimpinan berikan nilai rendah ini biasanya kalau pimpinan kita ini tipe orang yang merasa dirinya itu lebih pinter, lebih menguasai, lebih segala-galanya dari orang lain. Kan ada yang seperti itu ya. Orang ada yang memiliki sifat itu ya. Dalam tanda kutip sombong. Nah, orang yang memiliki sifat yang seperti ini, kalau kita memiliki pimpinan seperti ini, pasti dia akan memberikan nilai kepada kita cenderung rendah. Karena menganggap bahwa kita itu tidak ada apa-apanya dari dia. Nah, gitu. Nah ini yang menjadikan bias penilaian ya. Kalau penilaian itu tidak menggunakan ukuran yang jelas. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Jadi ada yang ingin bertanya? Ada, Dimas? Halo Bu, suara saya terdengar? Halo? Pelan ya? Kedengaran? Siapa? Siapa ini? Siapa yang bertanya ini? Saya Bu, suaranya kecil ya Bu? Nggak kedengaran, kecil. Nyoman Ria Bu. Oh, Nyoman, silakan. Apakah sudah terdengar? Sudah, oke. Saya besarkan volume apa ini. Silakan Mbak. Jadi saya ada 2 pertanyaan Bu. Yang pertama mengenai penilaian informal 360 derajat yang Ibu sampaikan tadi. Apakah penilaian ini digunakan sebagai pertimbangan yang bagaimana Bu dalam kinerja BPS? Kemudian yang kedua, penilaian prestasi kerja ini apakah hanya sebatas interaksi yang dilakukan di kantor saja
atau ada kegiatan misalnya giat mengikuti kegiatan sosial atau pada ajang penulisan lain di luar kantor. Nah, dari kedua pertanyaan tersebut, apakah ini ada kaitannya terhadap kompensasi yang diterima oleh pegawai, Bu? Mungkin sekian, terima kasih. Oke, ya. Pertanyaan bagus banget, Mbak Mbak ya. Nyoman. Ya, yang pertama penilaian 360 itu biasanya digunakan pada saat seseorang dipertimbangkan untuk promosi. Ya, untuk promosi. Jadi biasanya dinilainya seperti ini. Pertimbangannya misalnya akan dinaikkan atau diberikan reward ya, tantangan dengan posisi yang lebih baik. Nah, itu biasanya dilihat nih nilai penilaian 360. Terutama juga misalnya seseorang mau mencapai pangkat puncak. Kan pangkat kita kan naik nih mulai dari 3A, 3B, 3C, 3D, 4A, 4B, 4C. Nah, dari 4C, 4D, dari 4D ke 4E misalnya kayak gitu yang mau di pangkat puncak seperti itu, apakah ini layak atau tidak sih menerima sampai dengan pangkat puncak? Ini biasanya dinilai juga dari situ ya, dari penilaian 360. Seorang misalnya ini mau dipromosikan atau mau dimutasikan ke tempat yang lebih baik lagi gitu, walaupun posisinya sejajar, tapi tempat ini mungkin lebih ada prospek gitu ke sana. Nah, ini juga dinilai dari penilaian 360. Dimutasikan pada posisi yang strategis juga bisa dipertimbangkan dari penilaian 360. Nah, kemudian bagaimana apakah ini mempengaruhi penilaian non formal ya untuk kegiatan sosial dan sebagainya. Ini juga biasanya dipertimbangkan sebagai itu tadi ya, pertimbangan mutasi, pertimbangan promosi, lebih ke sana. Jadi bukan kepada penilaian formal yang menjadi dasar nanti untuk pemberian kompensasi ya, bukan itu. Karena kalau untuk pemberian kompensasi kan harus terukur dasarnya, ya dasarnya harus terukur untuk mendapat tunjangan yang sesuai dengan kinerjanya. Singkatnya gitu ya, Mbak Nyoman ya. Baik, terima kasih Bu. Oke, apakah ada lagi? Kalau tidak ada, Ibu mau putarkan film ya. Mau share. Mana filmnya? Sebentar dulu. Sudah kelihatan layarnya? Penyusunan SKP sudah ya? Oke. Halo semua, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya, Ipung Tia. Di video kali ini, saya akan sharing informasi berkaitan dengan isi surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB nomor 3 tahun 2021 tentang penyusunan sasaran kinerja pegawai dan penilaian kinerja PNS tahun 2021. Tapi, seperti biasa, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe dulu ya. Kawan, seluruh pegawai negeri sipil atau PNS di instansi pemerintah wajib melakukan penyusunan sasaran kinerja pegawai atau SKP pada periode penilaian kinerja tahun 2021.
penyusunan SKP dan penilaian kinerja PNS di tahun 2021 akan dilaksanakan berdasarkan dua ketentuan, yaitu Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (Perka BKN Nomor 1 Tahun 2013) tentang ketentuan pelaksanaan PP Nomor 46 Tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja PNS dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang penilaian kinerja PNS. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang penyusunan sasaran kinerja pegawai dan penilaian kinerja PNS tahun 2021. Surat edaran ini memuat pedoman acuan bagi instansi pemerintah dalam penyusunan SKP dan penilaian kinerja PNS pada periode penilaian kinerja tahun 2021. Kawan, SE ini merupakan kebijakan transisi atau peralihan. If you're looking for a CRM your sales team will actually want to use, you gotta check out Monday.com. Dari ketentuan pelaksanaan PP Nomor 46 Tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja PNS ke PP Nomor 30 Tahun 2019 tentang penilaian kinerja PNS yang akan diberlakukan 2 tahun setelah diundangkan. SE ini juga bertujuan untuk memberikan waktu bagi instansi pemerintah dalam melakukan penyesuaian terkait implementasi ketentuan pelaksanaan PP Nomor 30 Tahun 2019. Kawan, PP Nomor 30 Tahun 2019 mengamanahkan penilaian kinerja wajib dilaksanakan dalam kerangka sistem manajemen kinerja PNS yang terdiri atas perencanaan kinerja, pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan, penilaian kinerja, serta tindak lanjut hasil penilaian kinerja yang dikelola dalam suatu sistem informasi kinerja. SE ini memuat 2 pedoman, yaitu terkait penyusunan SKP dan penilaian kinerja PNS. Pertama, terkait penyusunan SKP. Penyusunan SKP tahun 2021 dibagi atas 2 periode, yaitu Januari sampai Juni. Tata cara penyusunan SKP mengikuti ketentuan Perka BKN Nomor 1 Tahun 2013 dan wajib ditetapkan paling lambat akhir Januari. Penyusunan kegiatan tugas jabatan dan target pada SKP periode ini mempertimbangkan kurun waktu penyelesaian atau pencapaian sesuai periode dimaksud. Sementara untuk periode Juli hingga Desember, tata cara penyusunan SKP mengikuti ketentuan PP Nomor 30 Tahun 2019 dan wajib ditetapkan paling lambat akhir Juli. Dalam hal capaian, kegiatan tugas jabatan dan target SKP periode Januari hingga Juni yang tidak dapat diukur dalam kurun waktu tersebut, maka kegiatan tugas jabatan dan target yang dimaksud dituangkan kembali dalam SKP periode Juli hingga Desember. Yang kedua, terkait penilaian kinerja PNS. Penilaian kinerja PNS terbagi atas 2 periode, yaitu periode Januari hingga Juni. Penilaian kinerja merupakan hasil integrasi penilaian SKP dan perilaku kerja berdasarkan ketentuan Perka BKN Nomor 1 Tahun 2013. Penilaian SKP dilakukan terhadap kegiatan tugas jabatan yang dapat diukur capaiannya dalam kurun waktu Januari hingga Juni. Penilaian prestasi kerja PNS periode ini dilakukan paling lambat akhir Juli 2021. Sementara untuk penilaian kinerja periode Juli hingga Desember, penilaian kinerja merupakan hasil integrasi penilaian SKP dan perilaku kerja berdasarkan ketentuan PP Nomor 30 Tahun 2019. Penilaian prestasi kerja PNS periode ini dilaksanakan paling lambat akhir Januari 2022. Nilai kinerja PNS diperoleh dengan menggabungkan nilai SKP perilaku kerja dengan bobot 60% nilai SKP dan 40% nilai perilaku kerja bagi instansi pemerintah yang menerapkan penilaian perilaku kerja dengan mempertimbangkan pendapat rekan kerja setingkat dan bawahan langsung, 70% nilai SKP dan 30% nilai perilaku kerja
bagi instansi pemerintah yang belum menerapkan penilaian perilaku kerja dengan mempertimbangkan pendapat rekan kerja setingkat dan bawahan langsung. Kawan, SE ini juga menjelaskan bagi pejabat pimpinan tinggi dan pimpinan unit kerja mandiri yang capaian SKP-nya dinilai oleh instansi pemerintah lain dan hasil penilaiannya dikeluarkan melebihi bulan Januari, maka integrasi hasil penilaian kinerja menyesuaikan dengan waktu dikeluarkannya hasil penilaian SKP. Sementara bagi pejabat fungsional yang telah menghasilkan output untuk angka kredit berdasarkan SKP periode Januari hingga Juni, tetap dapat diperhitungkan untuk mengajukan daftar usulan penetapan angka kredit. Kawan, melalui SE yang ditandatangani pada tanggal 3 Februari 2021 ini, pemerintah menghimbau agar para pimpinan instansi pemerintah untuk bertanggung jawab dalam melakukan pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan SE ini pada masing-masing unit organisasi di bawahnya. Kawan, berikut langkah-langkah pengintegrasian hasil penilaian kinerja PNS tahun 2021. Demikian informasi yang bisa saya berikan untuk kalian. Semoga informasi ini bermanfaat dan tetaplah menjadi manusia-manusia yang bermanfaat bagi orang-orang sekitar kalian. Tidak lupa, bekerjalah dengan bahagia, karena bekerja dengan bahagia akan memudahkan setiap penyelesaian tugas kita. Saya Ipung Tia mengucapkan terima kasih karena kalian telah bersedia menonton video ini hingga akhir, dan tonton terus video-video saya yang lainnya ya. Teman-teman, ini pesannya ya, luar biasa. Jadilah manusia yang bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita dan bekerjalah dengan bahagia. Karena bekerja dengan bahagia akan memudahkan setiap penyelesaian. Nah, jadi kalau kita bahagia, pasti kita mengerjakan sesuatunya dengan mudah dan lancar. Tapi kalau hati kita lagi tidak bahagia, maka ini akan sangat mempengaruhi produktivitas kerja kita dan kinerja kita. Oke, teman-teman semuanya, ini adalah peraturan yang sangat masih baru ya, dan sekarang juga kita juga masih merangkak di dalam implementasinya ini. Kenapa Ibu putarkan ini sebagai gambaran teman-teman semuanya, nantinya ke depan ya, kalau teman-teman sudah bekerja, peraturan ini pasti sudah diperlakukan secara sempurna. Ya. Cukup rumit sekali teman-teman di dalam menilai prestasi ya. Peraturan-peraturan yang ada ini dasar hukumnya ya, perkembangan peraturan-peraturan yang ada sampai ini tadi yang paling baru adalah penerapan Kemenpan RB 58 tahun 2021 tentang sistem manajemen kinerja PNS. Ya. Ini yang kita gunakan mulai saat ini sampai ke depan. Penilaian kinerja PNS tidak berdasarkan pada sasaran kinerja setiap pegawai. Jadi kita harus menentukan nih apa sih yang ingin kita sipil negara, kemudian bahwa tujuan penilaian kinerja untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang dilakukan berdasarkan penilaian kinerja PNS.
Nah, ini teman-teman nanti yang harus teman-teman pahami ya, bahwa setiap individu ya dari setiap kegiatan dalam tugas jabatannya ini ya didasarkan pada aktivitas yang sesuai tugas dan fungsi kita masing-masing. Kita susun sedemikian rupa, kemudian berdasarkan peraturan tadi ya kita harus menentukan ini ada kinerja utama berdasarkan case study yang berbasis hasil diperoleh melalui kita mulai dari pimpinan tertinggi dari Densra dan bawah-bawah sampai atas langsung kita, dan kemudian indikator kinerja individu yang memperhatikan kriteria indikator adalah ukuran ya, ukuran yang mewakili secara spesifik terhadap tugas kita, bisa terukur, realistis, dan memiliki batas waktu pencapaian. Jadi dicapainya apakah per bulan, atau per semester, atau per bulanan, atau per tahun. Dan menyesuaikan kondisi internal maupun eksternal. Nah, ini perbandingan peraturan ya, kita lihat yang ini aja. Teman-teman semuanya, apa yang dinilai aspek kita, apakah kita berorientasi terhadap pelayanan. Pelayanan ini bukan berarti hanya pelayanan kepada pihak luar, kepada konsumen data kita, tapi pelayanan kepada orang-orang sekeliling kita, unit-unit kerja yang lain yang menerima manfaat dari hasil pekerjaan kita. Iya, siapa saja mereka, orientasi pelayanan. Adanya komitmen, ya, komitmen tanggung jawab kita dalam melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan tersebut. Kemudian ada inisiatif kerja tadi yang Ibu sampaikan. Apalagi kalau teman-teman nantinya menjabat sebagai tenaga fungsional, ya, menduduki jabatan fungsional tertentu, misalnya statistisi. Apa tugas kewajiban seorang statistisi? Jadi tidak menunggu hanya mendapatkan tugas-tugas dari koordinator, dari pimpinan, dari atasan, tapi juga dari apa yang bisa kita lakukan, ya, yang bermanfaat buat orang lain. Kerjasama. Mohon maaf, ya. Mau keluarin lagi dan kemudian kerjasama kita pada orang lain dan pemerintahan. Penilaian dilakukan oleh pejabat, penilai kinerja PNS berdasarkan penilaian dari rekan kerja, tingkat dan atau bawahan langsung. Di film tadi teman-teman semuanya, kenapa pentingnya manajemen PNS, jalan dengan teori tadi ya untuk mengembangkan karir PNS, dengan adanya manajemen talenta, yang kinerja, ada kinerja dan tidak lanjut. Kinerja meliputi apa saja? Melakukan penyelarasan kinerja
menetapkan rencana, indikator, dan target kinerja, menetapkan jenis dan bobot kinerja, dan menentukan cara mengukur kinerja. Kemudian untuk pelaksanaannya, bagaimana? Ini tadi sudah menetapkan cara mengukurnya, kemudian diukur, memberikan feedback, melakukan tinjauan kemajuan kinerja, mengatasi kinerja yang buruk kalau ada, mengapresiasi kinerja baik. Baru kemudian dinilai, nilai capaian kinerja, melakukan pemeringkatan kinerja. Jadi sendiri juga yang menilai ya capaian kinerja kita di dalam perumusan ini ada di formulasinya. Tindak lanjutnya memberikan penghargaan terhadap yang berkinerja baik dan memberikan sanksi untuk yang berkinerja buruk. Nah ini tanya diatur lebih lanjut mekanisme, format, dan contoh pada Permenpan RB Sistem Manajemen Kinerja PNS. Nah, jadi pelaksanaan ini kita masih menunggu formatnya yang berlaku. Tapi di sini sudah ada kok ya, di sini sudah ada. Penyusunan SKP ini kalau untuk JPT itu jabatan pimpinan tinggi ya, untuk eselon 1, untuk eselon 2 dan eselon 1. Jabatan administrator itu untuk eselon 3 atau yang disebut dengan koordinator fungsi ya. Ini berdasarkan SKP atasan langsungnya, jadi ini adalah menurun ya. Ini sudah ada SKP-nya untuk diturunkan jabatan administrator berdasarkan memperhatikan organisasi dan kerja dan uraian jabatan sesuai dengan peraturan yang berlaku ya. Kemudian untuk jabatan fungsional ya, berdasarkan SKP atasan langsungnya dan berdasarkan organisasi atau unit. Nah, ini mempertimbangkan rencana kerja tahunan. Kalau ini tadi Aprensra ya, nah organisasi untuk JPT itu pimpinan tinggi, jadi berdasarkan Aprensra rencana kerja tahunan. Nah, ini di jabatan fungsional juga demikian. Kita melihatnya dari rencana kerja tahunan, kemudian perjanjian kinerja, berdasarkan uraian jabatan masing-masing jabatan fungsional tertentu ini memiliki uraian jabatan dan butir-butir kegiatan yang ada pada jabatan fungsional tertentu. Ini adalah dasar kita menyusun SKP. SKP disusun mengikuti jabatan JPT, JA atau jabatan lainnya dan dapat menyusun SKP jabatan fungsional. Nah, ini adalah alur cascading kinerja organisasi ke kinerja individu. Nah, yang ada pada diri kita nih, jabatan fungsional tentunya ada di sini. Mulai dari PJMN, kemudian rencana strategis, kemudian ini diturunkan kepada perjanjian kinerja, diturunkan ke SKP dari jabatan pimpinan tinggi, nah baru ke setiap individu, jabatan fungsional, jabatan administrator. Oke, ini matriks peran hasil sangat rumit ya teman-teman semuanya. Saya skip aja deh, saya nggak ingin menjelaskan ini. Ini contoh saja ya, contoh saja. Ini juga contoh saja untuk seorang jabatan fungsional ini pengelola SDM ya, sebagai asesor SDM aparatur muda. Jadi dari sini tadi dari rencana kinerja atasan langsung beliau adalah ini kepala biro SDM. Ini adalah rencana kerja kepala biro, baru diturunkan ke rencana kerja ini.
yang akan dilakukan oleh yang bersangkutan. Aspek yang dinilai apakah kuantitas atau kualitas, ukurannya apa, indikatornya, targetnya berapa, secara kuantitatif, realisasinya berapa, maka ini adalah nilai capaian. IKI, apa itu IKI? Indikator kinerja individu. Kata pencapaiannya berdasarkan penilaian tadi ini baik. Jangan nilai 100, ini adalah bobot yang sudah ditentukan. Dan ini kemudian nanti dengan formulanya dalam ini berapa nilai penilaian SKP-nya. Oke, ini dan ini tiap 1 tahun ya, 1 semester ya, 1 Juli sampai dengan 31 Desember 2021. Ini susun. Nah, setelah dari itu maka dibuatlah formulir penilaian prestasi kerja atau PPK, pegawai negeri sipil. Yang sebelumnya ini disebut dengan DP3, ya, daftar prestasi penilaian pegawai. Oke, ini dan adanya. Dimana ini biasanya di awal tahun setelah tahun itu berlangsung. Jadi di Januari 2022 nanti, nah ini akan terhitung berapa nilai prestasi kerja. Oke, demikian teman-teman semuanya. Ini adalah tugas pas jam 9 nih. Pas jam 9 tugasnya gampang banget tugasnya ya. Tugasnya gampang banget. Teman-teman hanya supaya teman-teman familiar saja gitu dengan sebutan-sebutan ini ya. Apa itu Renstra, apa itu RKT, PK, SKP, OTK, JPT, JA, JF, IKI, IKU, SDM, Satker, PPK, MBO, MBS, TIK, AC, HAA, DP3, RPJMN yang sudah kita bicarakan di sini. Akan screenshot, di capture untuk diselesaikan dalam waktu 15 menit, enggak 1 jam ya, terakhir kan jam 10. Demikian teman-teman semuanya. Orang yang meraih kesuksesan tidak selalu orang yang pintar, tapi orang yang meraih kesuksesan adalah orang yang gigih dan paling pantang menyerah. Selalu berusaha untuk menjadi yang terbaik, maka penilaian kita akan terbaik. Demikian, terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Mungkin sebelum saya akhiri,